Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di rumah, mengawali pembelajaran kita hari ini, tiada kata lain. Yang pertama dan utama yang harus kita ucapkan, selain mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Semuanya itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa juga kita perlu membiasakan diri atau melakukan pembiasaan diri mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa kecintaan kita kepada beliau, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita kirimkan, salawat yang kita kirimkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku, memulai sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebagaimana kebiasaan kita, yaitu haruslah kita membaca doa sebelum belajar. Semoga apa atau ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa sebelum belajar dimulai. Tujuh kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian zakat dengan benar. 2. Mengetahui tata cara zakat dengan benar. 3. Memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Nah, anak-anakku di rumah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi Ayo Membayar Zakat dengan submaterinya memahami makna zakat. Zakat. Zakat menurut bahasa artinya suci, bersih, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan
oleh umat muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan maksud nisab adalah jumlah harta yang sudah mencapai batas minimal. Karena pasti anak-anakku ada yang bertanya apa itu nisab. Salah satu perintah mengeluarkan zakat adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, di dalam surah atau ayat Al-Baqarah tadi mempunyai maksud tertentu. Dapat kita lihat yang pertama, perintah menegakkan salat 5 waktu. Maksudnya adalah kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka umat Islam, termasuk kita ya, agar menegakkan salat 5 waktu. Dan mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan atau menunaikan zakat. Itu maksud yang kedua. Karena selain salat, juga umat Islam berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, serta agar kita tertunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk kepada hukum-hukumnya. Itu dari maksud yang ketiga, perintah untuk ruku. Ruku itu maksudnya kita tunduk kepada Allah dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita ruku bersama orang-orang yang ruku, yakni menyempurnakan salatnya dengan salat berjamaah. Jadi, orang yang mau beribadah tergolong umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perintah untuk kita rukuk. Nah, maksud dari perintah untuk rukuk sebagai penyempurnaan salat kita dengan mengerjakan salat berjamaah. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Jadi ibu ulang, zakat itu masuk ke dalam urutan rukun Islam yang ketiga. Kan rukun Islam sudah tahu kan anak-anakku ada 5 rukun Islam. Nah, zakat juga termasuk unsur penting dalam syariat Islam. Di samping itu, zakat juga merupakan bentuk kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa zakat itu terbagi 2 ya sayang anak-anakku di rumah. Zakat itu terbagi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat wajib dikeluarkan oleh setiap orang. Dalam hal ini bagi umat yang beragama Islam, baik dikeluarkan oleh sendiri maupun melalui panitia zakat. Olehnya itu, kita sering dijumpai ada didirikan lembaga amal zakat, infak, dan sedekah. Dari lembaga amal zakat, infak, dan sedekah ini disingkat dengan LAZIS.
peranannya lazis ini adalah ikut membantu dalam menerima dan kemudian menyalurkan zakat yang diterimanya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Hukum membayar zakat adalah hukumnya wajib. Nah, anak-anakku, kita lihat di sini syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama adalah beragama Islam, balik dan berakal, harta milik sendiri, dan telah mencapai nisab. Nah, setelah menyaksikan video dan penjelasan materi dari video ini, anak-anakku bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di layar HP ada anakku. Pagi ku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan untuk materi berikutnya insya Allah kita ketemu pada video pembelajaran nanti. Dan sebelum Ibu tutup, tak bosan-bosannya Ibu menyampaikan, tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu biasakan cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan pakai sabun, mandi 2 kali sehari, berganti pakaian yang bersih setelah mandi, dan pada saat keluar gunakan masker, membiasakan menggunakan masker. Dan sebelum Ibu tutup, kita kembali mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.